Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dalam YouTube channel aku, Cut Putriani. Sesuai dengan janji aku ya teman-teman, pada video kali ini aku akan melanjutkan video aku dari video YouTube aku sebelumnya. Jadi teman-teman, jangan lupa ditonton sampai selesai ya, dan pastinya jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari video terakhir di YouTube aku itu, jadi pada hari Senin tanggal 27/2020 kita bermalam, aku dan suami bermalam di ruang bersalin. Jadi alhamdulillah dari keluarga sudah membawa beberapa peralatan untuk kami tidur di rumah sakit. Jadi suami aku tidur nemenin aku di ruang bersalin. Nah, keesokan harinya di pagi hari alhamdulillah aku akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan ini kita masih nanya-nanya nih, ini gimana kondisi aku, karena sampai dengan besok harinya, sampai dengan tanggal 28 April 2020 itu aku memang belum dicek kandungannya sama dokter kandungan, karena dokter kandungannya itu baru visit pas ke siang harinya gitu. Nah, lanjut ceritanya, ketika udah di siang hari tiba-tiba dokter masuk mau ngecek kandungan aku itu sekitar jam 1:30 dini hari. Nah, ketika dicek kandungan aku itu dokternya kaget. Waduh ibu, ini kondisi kandungan ibu, kondisi air ketubannya benar-benar sudah nggak ada, benar-benar sudah kering. Aku juga kaget kan, ya wajar dong, udah 1 hari lebih malah aku belum ditanganin. Wajar kalau air ketubannya benar-benar sudah kering. Tapi alhamdulillahnya jantung janinnya masih normal. Terus dokternya sempat nanyain, ini terakhir konsul dengan dokter kandungan ada keluhan apa atau ada informasi apa dari dokter kandungannya. Terus aku bilang tidak ada keluhan apa-apa dok, dan tidak ada informasi apa-apapun dari dokter kandungannya. Karena 2 minggu sebelumnya aku kontrol kandungan seperti biasa, kontrol kandungan per bulan, dan alhamdulillah nih kandungan aku baik-baik aja. Ketuban, denyut jantungnya ataupun segala macamnya baik-baik aja, dan waktu itu memang sudah berat badan bayinya sudah 1 kilo. Nah, terus dokter kandungan ini ngejelasin ini kita harus segera tindakan. Nah, saat itu karena saking paniknya aku salah dengar ketika dokter mengucapkan ini segera dilahirkan. Yang aku dengar adalah ini segera diakhirkan. Jadi aku nggak tahu ya, aku kebayangnya diakhirkan itu apakah tidak jadi bayi atau gimana. Aku kepikirannya udah macem-macem gitu. Maaf dok, maksudnya gimana? Aku nanya lagi, terus dokternya ngejelasin, iya ini harus segera kita lahirkan. Jadi ketemu saya nanti ya jam 4:30 di ruang operasi. Aku udah nggak bisa berkata apa-apa, aku cuman bilang ke dokternya, lakukan yang terbaik buat anak saya dok. Udah dari situ aku udah nangis parah, udah nangis nggak bisa berhenti nangisnya. Jujur waktu itu aku bukan kepikiran, aduh aku harus operasi nih, sakit nggak ya operasi itu, serem nggak ya di ruang operasi itu. Sama sekali tidak terfikirkan oleh aku sedikit pun untuk hal untuk pribadi aku. Kenapa aku nangis? Karena aku kepikiran, ya Allah, anak aku harus dilahirkan dalam kondisi yang sekarang, yang pastinya yang dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemudian dalam
waktu yang memang dia belum seharusnya dia lahir. Karena 31 minggu berarti kan aku umur usia kandungannya baru 7 bulan. Aku sempat kepikiran, ini gimana ya, organ-organ tubuhnya sudah lengkap belum ya, terus jantungnya gimana ya, dan segala macam. Aku sempat kepikiran seperti itu. Karena kebayang teman-teman, anak itu lahirnya di usia 9 bulan. Tapi ada kondisi yang mengharuskan dia dilahirkan belum waktunya. Berarti kan ada sikon-sikon yang memang belum waktunya dia untuk lahir. Nah, ini gimana ya kesiapan anak aku lahir gitu. Akhirnya dokter keluar, aku komunikasi sama suami, ini gimana ya, dia kan belum waktunya lahir. Tapi kata suami aku, tapi ini kalau kata dokternya harus dilahirkan, memang harus dilahirkan, karena kamu nggak bisa lagi dipertahankan di dalam kandungan, karena air ketubannya benar-benar udah nggak ada, benar-benar udah kering banget. Akhirnya suami aku langsung ngurus administrasi untuk proses aku persalinan di sore harinya, langsung ngurus ini ngurus itu sambil ngobrol sama keluarga juga. Aku juga harus ngobrol sama keluarga aku, suami juga ngobrol sama keluarganya. Kita saling ngabarin bahwa aku nanti sore harus segera dilakukan operasi, minta doanya. Aku juga ngomong ke beberapa teman-teman aku, sahabat-sahabat aku juga minta didoain, semoga persalinannya lancar. Nah, ketika udah sore nih, jadi ke jam 4 lewat itu aku udah mulai masuk ke ruang bersalin. Jadi di ruang bersalin itu aku masih nunggu jadwal masuk ke ruang operasi. Jadi di ruang bersalin itu alhamdulillah ada saudara dari suami juga nemenin buat menguatin aku. Nah, di situ aku udah mulai agak tenang. Aku udah pasrah banget sama Allah. Aku cuman berharap semoga aku bisa ketemu sama bayi aku setelah aku melahirkan. Semoga bayi aku sehat, semoga bayi aku sempurna semua anggota tubuhnya, dan aku pun juga insya Allah sehat. Kita sama-sama sehat, sama-sama selamat. Aku cuman doanya itu. Sambil aku megang tasbih, aku sambil sholawatan, tahlil segala macam. Kemudian udah setengah 5 aku mulai masuk ke ruang operasi. Di dalam ruang operasinya itu jadi ketika masuk ke ruang operasi, kita nggak langsung masuk ke ruang operasinya, tapi di ruang observasi kalian namanya, ruang observasi dulu. Di situ beberapa suster nanyain data-data aku, nama, alamat segala macam, terus ini anak keberapa, kenapa alasannya dan segala macam gitu. Nah, ganti baju operasi. Aku udah nggak pakai busana yang lain, cuman pakai baju operasi ini aja. Masuk ke ruang operasi. Di ruang operasi itu kalau sesar memang cepet sih eksekusinya, mungkin sekitar 15 menit aku udah selesai. Jadi di ruang operasi itu ya alhamdulillahnya aku kalau dibilang santai, aku lumayan santai, nggak terlalu tegang. Jadi ketika disuntiknya itu disuntik setengah badan, aku pas disuntik ya udah aku nurut. Ibu angkat kaki, aku nurut. Aku udah pasrah, bener-bener harus ngikut semua prosedurnya. Alhamdulillah ketika operasinya pun aku memang yang namanya udah dibius setengah badan, jadi aku tidak merasa apa-apa. Aku sempat bilang ke susternya sebelum mulai operasi, "Sus, saya boleh tidur nggak?" Karena aku di ruang operasi itu kan dingin banget, jadi kayak aku bawanya jadi ngantuk gitu, bukan malah takut, aku malah jadi ngantuk gitu. Akhirnya ya udah aku tidur sebentar, tidur ayam lah yang nggak nyenyak banget, sambil susternya berdiri di belakang aku, di kepala aku, sambil nanya-nanya, "Ibu namanya siapa, rumahnya di mana?" Mungkin susternya nanyain biar ngelihat dari kesadaran aku, takutnya malah kelewat atau apa gitu. Alhamdulillah mungkin sekitar 15 menit aku sudah selesai di operasi. Kemudian aku keluar lagi, masih di ruang observasi. Nah, di situ
mungkin sekitar 10 menit 15 menit di dalam ruang observasi itu. Aku sempat nanya ke suster, karena itu aku masih dalam keadaan bius tengah badan, jadi aku masih setengah sadar lah. Aku sempat nanya ke suster, sus, ini kalau nanti obat biusnya habis, disuntik lagi nggak? Aku sempat berpikiran, nanti sakit nggak ya kalau obat biusnya udah habis gitu. Wah, nggak disuntik lagi, Bu. Terus gimana? Rasanya apa sih, sus, ini kalau misalnya obat biusnya udah habis? Oh, ada rasa-rasa ngilu, memang ada nyeri-nyeri gitu. Oh, oke. Aku harus siapin mental aku kalau beberapa jam kemudian nanti obat biusnya habis. Kemudian sekitar jam 6 aku udah keluar dari ruang observasi itu, langsung keluar ketemu sama suami aku. Nah, suami aku, jadi teman-teman, begitu aku sudah selesai dioperasi, sudah selesai sesar. Nah, bayi aku itu mungkin karena terlalu kecil banget dan dia itu memang harus segera dilarikan ke ruang ICU, harus segera dimasukin ke dalam inkubator. Jadi begitu selesai aku operasi, bayinya aku tidak dikasih ke aku dan tidak diperlihatkan juga ini Bu, bayinya tidak sama sekali enggak. Jadi pas keluar dari ruang observasi, aku cuma dikasih tahu sama suami aku, selamat ya sayang, kamu udah jadi ibu, katanya. Anak kita cantik, anak kita juga sehat, mirip kamu. Suami aku menyemangatin aku sambil senyum karena aku memang belum keluar kata-kata gitu karena masih lemas habis operasi. Nah, suami aku pun cuman ketemu anak aku untuk qomat doang, azan atau qomat gitu. Dan itu pun harus sesegera mungkin karena bayinya masih terlalu kecil dan masih lemes, jadi harus segera dimasukin ke dalam inkubator. Nah, aku masuk ke ruang perawatan lagi. Di situ ya aku istirahat, aku tidur. Kamu istirahat aja ya, kamu tidur aja ya, kata suami aku. Ya udah, aku tidur. Nah, karena masa pandemi seperti ini, jadi memang dari rumah sakit membatasi pihak keluarga atau pihak pengunjung yang mengunjungi gitu. Jadi aku ya berdua-dua aja sama suami aku. Memang waktu aku dioperasi, di depan ruang operasinya itu beberapa saudaraku memang nungguin. Jadi aku sempat ketemu sama beberapa keluarga aku yang nungguin di depan ruang operasi. Cuman untuk masuk ke ruang perawatannya hanya aku dan suami aja. Terus mungkin selang 2 atau 3 jam obat biusnya udah mulai berasa nih. Jadi aku udah mulai rasa sakit, nyeri di perut aku. Aku udah mulai mikir ini kayaknya udah mulai mau habis nih obat biusnya. Memang itu kan udah malam ya, malam Rabu jatuhnya ya. Jadi Naila itu lahir jam sekitar 5.30, 5.15, 17, 15 gitu. Nah, malam Rabunya itu, jadi pas aku udah dimasukin ke dalam ruang perawatan lagi, susternya datang, susternya bilang, "Ibu nanti sambil belajar miring kiri dan kanan ya. Kalau misalnya udah bisa miring kanan, miring kiri, nanti ibu coba sedikit demi sedikit belajar untuk duduk. Kalau duduknya udah bisa, coba belajar berdiri ataupun sambil jalan kalau bisa ke kamar mandi. Tapi ibu," diingetin, "tapi ibu jangan lakukan pas lagi sendiri ya, apalagi kalau mau ke kamar mandi harus ada yang dampingin, minimal suaminya dampingin." Oke. Jadi malamnya itu yang aku bilang itu 2-3 jam itu udah mulai berasa lagi biusnya udah habis. Jadi lumayan agak nyeri gitu, jadi aku udah nggak bisa gerak. Kalau gerak itu nyeri, sakit gitu. Tapi karena aku mikir, ya Allah, anak aku gimana ya di dalam inkubator, aku pengen banget segera ketemu dia gitu, mau lihat mukanya gimana sih, kondisinya gimana sih gitu. Jadi aku harus kekeh, aku harus segera pulih, harus segera sehat gitu.
Jadinya aku tengah malam itu belajar miring kiri, sakit nyari aku tahan, miring kanan sakit nyari aku tahan. Jadi belajar dikit-dikit. Besoknya aku langsung belajar duduk. Jadi besoknya itu hari Rabu. Nah hari Rabu itu jadi malamnya tuh aku sempat kepikiran, kenapa aku bisa lahir prematur. Ingatan aku tiba-tiba keinget aku pas aku dilahirkan sama ibu aku. Rupanya aku baru ingat nih, sebenarnya aku tahu, sebelumnya aku tahu. Aku pun dulu pas ibu aku lahirin aku juga sebagai bayi prematur gitu. Terus apakah ini jadi keturunan atau gimana, aku nggak ngerti juga gitu. Oke, nggak masalah, yang penting anak aku sehat, yang penting anak aku kuat. Aku sih mikirnya nggak apa-apa lah, anak aku kecil, mungkin nanti pas gede juga gede dengan sendirinya. Contohnya aku sendiri sekarang udah gede banget, yang nggak bisa lagi dikecilin gitu. Oke, pas besoknya hari Rabunya kakak aku nelpon, deh selamat ya. Jadi begitu aku udah lahiran juga suami aku juga ngabarin ke keluarga bahwa aku udah selesai lahiran, anaknya sehat, ibunya sehat. Nah besoknya kakakku, ya kebetulan sih aku memang sebagai rantau, kakak aku juga, kita juga ngerantau di Jakarta ini, di Bekasi ini, dan kebetulan aku memang udah nggak punya orang tua. Jadi besoknya itu di hari Rabu kakakku datang untuk pertama kali ketemu aku setelah lahiran. Kakakku meluk aku sambil nangis. Kakakku cuma bilang, selamat ya dek, alhamdulillah kamu udah jadi orang tua, semoga kamu sehat-sehat, anak kamu juga sehat. Kamu ingat nggak kamu sendiri itu lahir sebagai bayi prematur dek? Nah di situ kita banyak cerita. Jadi karena di ruangan perawatan itu cuma dibatasin 2 orang, jadi suami aku keluar, jadi aku sama kakak aku banyak cerita di situ, dan kita mungkin sama ya, mudah terharu gitu, mudah tersentuh gitu ketika kakak aku cerita masalah aku dulu pas kecil gimana, pas aku lahir gimana. Jadi kita flashback lagi gitu, jadi sama-sama nangis, kakak aku nangis, aku juga ikut nangis gitu. Akhirnya ya udah, jangan sedih-sedih, kita kan lagi bahagia kok, habis lahiran juga kita harus bahagia. Akhirnya kita ngobrol ya nggak jelas kemana gitu, yang bisa bikin ketawa. Nah alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan lancar. Nah pas sorenya itu suster datang, jadi kakak aku udah pulang dan suami aku nemenin aku lagi. Suster datang, suster laktasi datang gitu. Bu, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat sus. Gimana? Udah bisa apa aja? Ya sus, udah bisa miring kiri, miring kanan, udah bisa mulai duduk juga walaupun pelan-pelan, walaupun masih dibantuin duduknya sama suami gitu. Oh iya, gimana Bu untuk ASI-nya gitu? Aku sedikit pun tidak kepikiran untuk ASI, karena memang suster karena memang dari dokternya pun bilang kalau misalnya bayi prematur itu mungkin lambungnya belum siap atau apa, jadi beberapa hari bayi itu harus dipuasakan dulu, mungkin dia itu belum boleh minum ASI, belum boleh minum apa-apa gitu ya, di luar obat-obatan saya nggak ngerti. Nah ketika suster laktasi datang, suster nanyain, Bu ASI-nya gimana? Oh iya ya ASI. Nah aku belum kepikiran ASI aku udah keluar atau belum, ini anakku butuh ASI atau gimana. Karena aku berpikiran gini, aku kan lahirnya belum waktunya lahir, masih 2 bulan lagi gitu ya, mungkin ASI-nya belum ada, aku pikirnya gitu. Nah suster laktasi langsung ngeliat kan di payudara aku, wah Bu ini udah keluar kok ASI-nya. Oh iya ya, aku kira malah belum keluar karena aku memang belum waktunya lahir. Oh enggak Bu, ini memang ada hormon yang memicu ASI-nya untuk keluar. Nah ini udah keluar kok, jadi dipencet, mohon maaf, jadi dipencet sama susternya, ini udah keluar kok, ini segera dipompa ya, nanti bisa dikasih ke ruang micu buat anaknya gitu ya, walaupun nanti disimpan dulu di ruang di kulkas atau gimana saya nggak ngerti. Nah
aduh sorenya ini gimana, aku karena memang belum waktunya lahir, aku belum sempat beli untuk peralatan pumping. Terus dari suami ngubungin ke keluarga, ke saudaranya, ada yang punya alat pumping nggak, pinjam dulu dong sebentar gitu. Akhirnya alhamdulillah ada, dan saudara aku ini punya dua versi, yang manual sama yang elektrik. Akhirnya di gosen tuh, dikirim by ojek. Akhirnya aku malam-malam udah mulai pumping yang manual. Memang keluarnya sedikit, masih kuning banget ya, wajar masih sedikit karena memang baru pertama kali pumping kan. Nah alhamdulillahnya cuman dapat mungkin 10 mili kali itu, 10 mili. Jadi aku pumping, suami langsung nganter ke ruang NICU. Nah itu malamnya pun aku udah mulai pumping lagi 2 jam atau 2 jaman aku mulai pumping lagi. Nah besoknya juga mulai pumping lagi, dan karena aku belum pernah ngelihat muka anak aku seperti apa, aku pengen banget ngelihat mukanya seperti apa. Jadi keesokan harinya, tepatnya di hari Kamis, nah aku dengan suami aku ke ruang NICU, aku pakai kursi roda. Nah teman-teman, video ini nanti kita lanjut di video next ya. Karena kalau kelamaan nanti teman-teman bosan nontonnya, apalagi ini semua hanya cerita aku doang. Oke teman-teman, dan pastinya jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share. Karena aku udah mulai nangis nih, aku ke kamar dulu. Oke teman-teman, makasih banyak ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.